Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini Ustadz Hilmi akan menyampaikan pelajaran tarikh kelas 3 yang berjudul Perdagangan Nabi Muhammad ke negeri Syam dan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Setelah pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang silsilah Nabi, dari mulai Nabi mengikuti perang, dari mulai Nabi pergi ke negeri Syam, dari mulai Nabi mengembala kambing. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perdagangan Nabi Muhammad dan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Perhatikan baik-baik ya. Tatkala Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan baik budi pekertinya. Beliau mendapat julukan yang bernama Al-Amin. Ya, Al-Amin itu artinya dapat dipercaya. Jadi pada waktu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad itu sangat gagah dan baik budi pekertinya. Nah, di samping itu Nabi Muhammad mendapat gelar, ya, gelar yang bernama Al-Amin. Al-Amin artinya apa anak-anak? Dapat dipercaya. Ingat-ingat, Al-Amin artinya dapat dipercaya, ya. Hal tersebut mengundang simpati Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita kaya dan terpandang pada waktu Nabi Muhammad berdagang. Ia mengajak Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam berdagang. Berkat kejujuran Nabi Muhammad, kegagahan Nabi Muhammad dapat dipercaya, maka menimbulkan simpati seorang wanita kaya yang bernama siapa anak-anak? Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW berangkat ke negeri Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah. Beliau ditemani pembantu laki-laki yang bernama Maisarah. Nabi Muhammad selalu jujur dalam berdagang. Di antaranya, beliau tidak pernah mengurangi atau menambahi timbangan, ya. Karena berkat kejujuran Nabi Muhammad mendapatkan untung yang sangat besar. Maisarah sangat takjub kepada Nabi Muhammad dan keberhasilan Nabi Muhammad ketika berdagang dan selamat dalam perjalanan. Nabi Muhammad sangat membawa keuntungan bagi Khadijah karena Khadijah sudah bekerja sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah, ya, jadi bersamanya Nabi Muhammad dengan Khadijah bersama berdagang, maka timbul perasaan Khadijah dan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk menikahi Siti Khadijah. Pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Setelah Nabi Muhammad sampai di Mekah, beliau melaporkan keuntungan dagangannya kepada Khadijah. Melihat akhlak Nabi Muhammad yang mulia dan keberhasilannya dalam berdagang, Khadijah sangat menyukainya, ya, karena keuntungan yang sangat besar dan kejujuran Nabi Muhammad, mulai simpatik kepada Nabi Muhammad, menyukai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menemui paman Khadijah yang bernama Ammar bin As'ad untuk melamar Khadijah. Akhirnya
dengan niat karena Allah, Nabi Muhammad menemui paman ya yang bernama Ammar bin As'ad. Yang bernama siapa anak-anak? Ammar bin As'ad untuk melamar Siti Khadijah. Ammar bin As'ad akhirnya menikahkan Khadijah dengan Nabi Muhammad. Ya, pada waktu itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Lebih tua siapa? Hayo, pasti kalian mau bilang lebih tua Siti Khadijah ya. Terpautnya berarti 15 tahun. Sangat jauh ya. Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 45 tahun. Berarti selisihnya 15 tahun. Hikmah dibalik kisah. Yang pertama, julukan merupakan cerminan dari sifat dan watak seseorang. Kalau kita wataknya baik ya, maka orang akan menganggap kita baik. Kalau kita wataknya buruk, pasti orang akan menganggap kita buruk. Yang kedua, akhlak yang mulia membuat simpati orang lain. Ya, kalau kita berakhlak baik menolong sesama, ya maka orang lain pun akan simpati kepada kita. Yang ketiga, harta yang diperoleh dengan kejujuran dan memberikan banyak keberkahan. Ya, demikianlah pelajaran tarikh pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.